ya kadang-kadang kan ada beberapa toko yang secara offline juga ada testernya ya. Kalau sunscreen itu karena kita kan harus milih yang cocok karena nggak bisa tak paksakan ya. Kalau misalnya berminyak harus pakai sunscreen yang padat, liket juga nggak nyaman. Itu kan beberapa toko kalau menyediakan tester bisa dicoba apakah teksturnya sudah nyaman atau belum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Bincang Sehat RSU Wali Songo 1 Balongpanggang, Gresik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Auria. Di sini saya akan menjadi host pada podcast Bincang Sehat hari ini. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang masalah kulit yang sering dialami oleh remaja dan dewasa muda, yaitu jerawat. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan seorang pakar yang sangat berpengalaman, yaitu Dr. Lunardi Bintanjoyo, spesialis dermatologi dan venereologi, atau biasa disebut dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin yang ada di RSU Wali Songo 1 Balongpanggang, Gresik. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat pagi, dokter. Dokter, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Iya. Selamat pagi. Silakan dokter untuk memperkenalkan diri. Oh iya. Selamat pagi dengan Sobat Sehat dari Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 Gresik. Saya dengan Dr. Lunardi Bintanjoyo, spesialis dermatologi dan venerologi, atau dulu dikenal spesialis kulit dan kelamin. Hari ini bersama dengan Mbak Iya kita akan bincang-bincang tentang jerawat nih Mbak. Ya, baik dokter. Nah dokter, hari ini kita akan membahas tentang masalah kulit, yaitu jerawat. Nah sebenarnya apa sih dok jerawat itu? Baik Mbak Iya, sebetulnya jerawat itu adalah penyakit keradangan yang kambuh-kambuhan ya. Biasanya itu mengenai daerah yang disebut unit pilosebacea atau unit di kulit yang ada bagian rambutnya dan juga ada bagian kelenjar lemak atau kelenjar minyaknya. Nah itu meradang, biasanya awalnya gambarannya kayak beruntusan komedo gitu, bisa juga kayak bintil merah, bernanah seperti yang umumnya kita lihat ya. Jadi begitu, itu jerawat sebetulnya. Nah dokter, apa saja sih yang jadi penyebab faktor risiko dan penyebab dari jerawat itu sendiri? Jadi Mbak Iya, kita perlu paham dulu untuk 4 proses kenapa jerawat itu terjadi. Jadi yang pertama adalah adanya sumbatan karena penebalan kulit di daerah muara tempat keluarnya kelenjar lemak dan rambut tadi. Tadi kan jerawat karena adanya keradangan ya di unit kulit yang tempat keluarnya rambut dan kelenjar lemak atau pori-pori itu. Jadi muaranya di permukaannya itu kulitnya lebih menebal, kayak gitu istilahnya ya. Menebal karena ya istilah medisnya hiperproliferasi, jadi kayak tumbuhnya lebih cepat, menebal, menyumbat. Nah itu awalnya terbentuk semacam komedo gitu. Itu proses yang pertama. Lalu proses yang kedua, kelenjar lemak atau kelenjar minyaknya kan juga berproduksi banyak sehingga ukuran komedonya lebih besar lagi. Yang ketiga juga ada faktor bakteri, yaitu bakteri tertentu yang namanya Cutibacterium acnes, itu yang akan menyebabkan juga jerawatnya lebih meradang. Dan yang keempat juga adanya sel-sel radang dari dalam tubuh kita yang menyerang daerah yang tadi tersumbat itu dan ada bakterinya itu. Nah itu yang menyebabkan 4 proses terjadinya jerawat. Lalu faktor risikonya apa aja? Kembali kita lihat tadi faktor yang pertama kan semacam sumbatan gitu ya. Sumbatan itu selain dari sel-sel kulit mati juga bisa dari luar. Dari luar itu contohnya adalah kalau kita pakai pada ibu-ibu atau wanita biasanya kan pakai make up ya. Kalau make up yang terlalu kental, terlalu padat, tebal, menyumbat dan pembersihannya kurang, contohnya pakai foundation, tapi bersihkannya nanti dulu, atau bahkan ada yang saking capeknya ketiduran dan masih make up, itu juga bisa menyebabkan sumbatan. Kemudian yang nomor 2 kaitannya dengan produksi minyak ya. Kebanyakan pasien jerawat rata-rata kulitnya cenderung berminyak, tapi tidak menutup kemungkinan pasien yang kulit kering juga bisa mengalami jerawat, tapi lebih sering karena produksi minyaknya berlebih begitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, untuk produksi minyak sendiri atau lemak juga dipengaruhi oleh faktor hormon.
Sehingga pada wanita kadang-kadang kalau mendekati menstruasi juga suka muncul jerawat gitu ya Mbak ya. Atau kalau memang benar-benar ada problem dari hormon yang tidak seimbang, itu juga bisa menyebabkan munculnya jerawat lebih banyak gitu. Terus berikutnya yang keempat, bisa juga karena adanya konsumsi dari suplemen atau vitamin atau konsumsi zat-zat lain yang bisa mencetuskan jerawat, obat-obatan tertentu atau kandungan vitamin seperti vitamin B kompleks itu juga bisa mencetuskan jerawat. Terus yang kelima, faktor kebersihan ya. Untuk kebersihan memang kita tidak perlu cuci muka yang sampai sering-sering, bisa 2-3 kali sehari, tidak perlu terlalu berlebihan, tapi intinya kalau sudah kayak terasa lengket, pliket gitu ya jangan tidak dicuci gitu ya, tetap harus cuci muka, dijaga kebersihannya, terutama untuk yang kulit berminyak, kadang-kadang kita sarankan kalau perlu bahkan 3 kali sehari gitu ya. Lalu yang pasti sering ditanyakan itu makanan ya. Iya, makanan dok. Makanan yang sering berpengaruh pada jerawat itu terutama nomor satu susu dan turunannya. Jadi susu itu seperti susu sapi ya yang dimaksudnya. Jadi turunannya itu bisa berupa keju, es krim, atau yang sering lupa kalau kita minum kopi susu, teh susu, itu kan ada susunya ya. Itu juga bisa memicu keradangan pada jerawat. Selain susu juga makanan-makanan yang manis, kadang-kadang makanan yang berminyak juga bisa. Jadi yang utama sih biasanya susu dan manis, tapi tiap orang biasanya punya macam-macam, ada yang kena kacang nggak tahan atau kena telur nggak tahan, jadi bervariasi, tapi yang utama biasanya susu dan makanan manis itu. Nah, dokter, jerawat kan ada yang jerawat ringan seperti kayak beruntusan, ada juga yang jerawat yang sering hilang timbul, ada juga jerawat sampai meradang. Nah, cara mengatasinya tuh bagaimana sih dok untuk jerawat yang ringan dan berat itu? Jadi Mbak Ya, ini kan jerawat memang tadi dikatakan ada yang ringan, sedang, berat ya. Biasanya kita kategori mau bilang ringan, sedang, berat tuh kita lihat juga dari jumlahnya, berapa jumlah beruntusannya atau komedonya, terus berapa jumlah yang meradang juga berapa. Itu biasanya dikatakan kalau misalnya kurang dari 20 untuk komedonya dan yang meradang kurang dari 15 itu masuk ringan. Kalau ringan itu bermacam-macam, bisa dengan skincare, tapi bisa juga kalau memang kumat-kumatan terus, lebih baik tetap dikonsultasikan ke dokter kulit karena mungkin memerlukan pengobatan. Kalau skincare apa yang bisa dipakai gitu ya? Skincare yang bisa dipakai itu tergantung jenis kulitnya dulu. Apakah jenis kulitnya kering atau jenis kulitnya berminyak? Meskipun kalau jerawat kebanyakan kan berminyak ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu sabun. Sabun pasti menyesuaikan kondisi kulitnya. Kan biasanya sudah banyak jenisnya ya, sabun untuk kulit berminyak dan sabun untuk kulit kering. Yang intinya kalau bisa pakai sabun yang tidak menyebabkan iritasi atau makin kering, ketat, ketarik gitu. Jangan, walaupun kulitnya berminyak bukan berarti harus disabun, digosok sampai bersih, sampai keset gitu, enggak ya. Justru yang diharapkan adalah setelah cuci muka, mukanya masih terasa oke seperti biasa, enggak harus jadi lembab banget juga enggak, cuma enggak ada ketat, enggak ada kering, enggak ada ketarik, maka itu sabun yang tepat untuk masing-masing jenis kulit ya. Kalau untuk kulit berminyak biasanya kita pakai yang ada kandungannya asam glikolat atau asam salisilat atau macam-macam, ada yang tea tree oil. Tapi kalau ternyata dengan memakai sabun itu malah kerasa kering, ketat, ketarik, maka bisa pakai dulu sabun yang untuk kulit normal atau kulit kering sensitif juga boleh. Intinya sabun bukan untuk mengobati jerawat, tapi untuk membersihkan dan tidak menyebabkan iritasi atau memperparah jerawatnya. Nah dokter, sekarang kan lagi marak banget nih ya, kepingin kulitnya itu glowing. Nah, rahasianya tuh apa sih dok biar kulit tetap cerah dan sehat? Untuk kulit tetap cerah dan sehat, yang pertama pasti skincare-nya dipilih sesuai dengan tipe kulitnya ya. Tapi biasanya untuk kulit glowing itu biasanya adalah satu, kelembapan kulitnya cukup, itu yang nomor satu. Terus nomor dua adalah kontrol untuk minyaknya. Jadi kalau terlalu berminyak juga enggak glowing yang bagus ya, tapi glowingnya yang benar-benar berkilau berlebihan itu minyaknya juga harus dikontrol. Jadi tidak terlalu kering tapi juga tidak terlalu berminyak, jadi seimbang di tengah-tengah. Untuk mengontrol itu tadi gunakan skincare yang sesuai dengan jenis kulitnya masing-masing. Terus berikutnya, untuk sel-sel kulit mati juga diperlukan pengangkatan atau eksfoliasi secara rutin ya. Eksfoliasi itu macam-macam, bisa secara fisik, bisa juga secara dengan obat-obatan atau dengan peeling atau dengan berbagai banyak metode.
Nah, untuk eksfoliasi yang tepat itu bagaimana disesuaikan juga kembali ke masing-masing jenis kulit. Untuk eksfoliasi intinya kalau berlebihan juga tidak baik. Kalau ada iritasi, merah, pedih, ketat, ketarik itu artinya sudah berlebihan juga tidak baik ya. Jadi intinya harus diseimbangkan. Ini tiap orang itu pasti punya beda-beda, jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau pakai bahan-bahan ini pasti cocok gitu ya, sehingga harus dicoba dengan eksfoliasi yang over the counter. Silakan dipilih sesuai dengan tipe kulitnya, lalu juga digunakan sesuai dengan petunjuk yang ada, kan masing-masing pasti ada cara pemakaiannya. Tapi kalau enggak ya memang harus konsultasi gitu, karena kulit glowing memang kita semua kepingin ya, tapi kalau misalnya kita dipaksakan pakai skincare nggak mau konsultasi, nanti tambah beruntusan, tambah nggak karu-karuan. Jadi memang kita pun kalau konsul kita perlu sesuaikan, ada tahap-tahapnya gitu ya, karena memang ada yang bisa digunakan dari obat-obatan juga gitu. Jadi bukan skincare tapi memang obat gitu ya. Jadi memang label lingkaran merah itu ya, itu bukan skincare tapi obat gitu. Baik, terima kasih dokter untuk waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sama-sama, makasih Bu Iya, dan makasih Sobat Sehat sudah ikut mendengarkan. Semoga bermanfaat. Bagi Sobat Sehat, jangan lupa untuk merawat kulit dengan baik dan benar dan berkonsultasi kepada ahlinya jika memerlukannya. Merawat kulit itu ada berbagai macam cara, tapi merawat kulit dengan baik dan benar sehingga menjadi kulit yang cerah dan cantik itu adalah pilihan. Bagi Sobat Sehat, terima kasih sudah menonton podcast Bincang Sehat RSU Wali Songo 1 Balong Panggang Gresik. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Auria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.